Di kesempatan kali ini aku mau sharing lagi ke kalian, yaitu gimana sih caranya kita mengetahui suhu untuk hardware-hardware yang ada di PC atau laptop kita, teman-teman. Jadi misalnya kayak suhu untuk CPU kita berapa, kepakainya berapa persen, kemudian untuk memorinya juga suhunya berapa, kepakainya berapa persen, dan lain-lain, teman-teman. Jadi caranya itu adalah kalian harus install dulu aplikasi ini, yaitu CPU ID HW Monitor. Kalian bisa cari di Google. Untuk install sangat mudah, tinggal next doang. Kalau misalnya udah, kalian tinggal buka. Di sini saya akan jelaskan sedikit yang saya tahu. Saya tidak begitu paham, tapi saya akan coba jelaskan. Untuk desktop, isian ini adalah nama dari Windows saya atau desktop saya. Kalian bisa lihat di sini untuk yang ICS H61H2MV ini adalah motherboard saya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ada kayak voltage. Voltage ini adalah berapa volt untuk make motherboard saya ini. Kemudian di sini ada temperatur. Nah, di bagian temperatur ini adalah kalian bisa melihat berapa suhu yang sedang terjadi. Kalau di sini saya suhunya itu adalah 48 derajat. Dari mulai yang terendah yaitu di bagian min 48 derajat, dan tertinggi juga masih 48 derajat. Kemudian di bagian sini kalian juga bisa melihat untuk fansnya, seberapa cepat kipas saya atau fan saya itu berputar dengan kecepatan seperti ini. Kalian bisa melihat kalau kecepatannya adalah rata-rata di 1650 rpm, teman-teman. Kemudian untuk fans PWM ini saya kurang paham, lagian juga terpakainya di sini 0%. Dan untuk utilization di sini kalian bisa melihat sistem memori ini maksudnya adalah RAM yang terpakai itu berapa persen. Dan kalau kalian perhatikan ini akan sama dengan kalau kalian buka test manager. Lihat di bagian sini memori yang terpakai di sini adalah 56%. Ini sama, teman-teman, kalian bisa perhatikan. Nah, sekarang ke bagian Intel Core atau prosesor. Di sini saya menggunakan prosesor Core i5 generasi ketiga, teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini volt yang terpakai itu rata-rata sekitaran 1 volt ke atas. Dan untuk temperaturnya ini adalah suhunya, teman-teman, yang berada di kisaran 55 derajatan ke atas. Ini lumayan panas. Kemudian untuk powernya ini saya kurang paham apa, jadi saya nggak bisa jelaskan. Kemudian untuk di bagian utilization di sini, dan prosesor itu kan ada beberapa core ya, dan kalian bisa melihat untuk setiap core itu terpakainya berapa persen, teman-teman. Kalian bisa melihat di sini ada angka 16, 20-an dan 14. Kalian bisa perhatikan yang lainnya juga. Kemudian ada clocks, yaitu kecepatan dari prosesornya berapa. Di sini rata-rata terpakai di 3000 mHz. Dan untuk WDC ini adalah nama dari hard disk saya, teman-teman. Untuk temperaturnya adalah 46 derajat, jadi terpakainya itu sekitar 46 derajat. Dan untuk utilization ini adalah berapa space yang terpakai di PC saya, teman-teman. Untuk di drive C saya taruh sekitar 96% atau saya pakai sekitar 96%, dan di D sekitar 98%, atau pada intinya drive saya ini sudah lumayan penuh, teman-teman. Kalau kalian lihat di bagian Windows Explorer, kalian bisa lihat di sini ini memang benar lumayan penuh. Nah, kemudian untuk bagian Nvidia GeForce GTX 1650 Super ini adalah untuk graphic card saya menggunakan graphic card ini, dan untuk voltage-nya dia make sekitar 0,637 volt, karena saya juga nggak make untuk gaming dan lain-lain sekarang, jadi nggak terlalu tinggi di bagian sini. Untuk temperaturnya ada di kisaran 46 derajat. Untuk fan-nya saya juga kurang paham kenapa ini tidak menunjukkan angka yang lumayan tinggi. Di bagian sini untuk clock-nya kalian bisa melihat untuk grafiknya kecepatannya sementara 360 mHz, karena memang saya nggak pakai untuk apa-apa. Dan max ini adalah kecepatan tertingginya itu 1530 mHz. Itu mungkin tadi karena saya menggunakannya untuk gaming, teman-teman.
Kemudian untuk kecepatan memorinya juga kalian bisa perhatikan nilai-nilainya di bagian sini. Dan untuk utilization-nya untuk GPU-nya saya di sini terpakainya itu sekitaran 70%. Saya akan coba lihat lagi di bagian test manager. Di sini saya sedang menggunakan untuk rekaman, dia terpakainya adalah kisaran 46%. Dan di sini saya kurang paham juga kenapa ini 60-an sementara di sana 30-an. Mungkin yang dimaksud itu adalah yang pas bagian di bawahnya teman-teman, kayak memorinya, frame buffernya, kemudian video engine-nya juga mungkin dibagi rata. Nah, di sini akan ada bagian-bagian lain yang saya juga kurang bisa menjelaskan karena saya juga kurang tahu, kayak performance ini saya juga kurang paham. Nah, sampai di sini aja tutorial untuk mengetahui berapa suhu PC kita. Semoga ini berguna untuk kalian ke depannya dan sampai jumpa lagi di tutorial lainnya.